Polri dan TNI kawal penyitaan aset anak Soeharto, kacung cendana bungkam, ditulis oleh Manuel dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Joko Widodo ini orang yang gak ada takutnya, urat takutnya putus. Terbaca sejak dia pergi ke Afghanistan, yang merupakan negara puluhan tahun tidak pernah dikunjungi negara lain. Dia datang ke Afghanistan, bahkan tanpa pengawalan berarti, tidak mau dipakaikan rompi anti peluru katanya. Untuk urusan hidup atau mati, dia teruji tidak ada takut dengan hal ini selama hayat masih dikandung badan. Selama ada hidup di dalam tubuh Joko Widodo, kebenaran tetap ditegakkan. Sebagai negara hukum saat menjadi tuan rumah pun dia tidak ada takutnya. Aset anak Soeharto bernilai ratusan miliar pun disita, tidak ada ampun. Bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI pun kasusnya harus terus dikawal, dibuka. Rocky Gerung yang adalah kacung cendana pun dibuat terbirit-birit dengan pendapatan lahan yang merupakan lahan sengketa. Kasus Rocky Gerung itu kecil, maka dia dibuat gemetar dulu, mungkin harus dicek celananya. Sahabat dari Amin Rais, Gatot Nurmantio, Saididu dengan rekan semobil ambulansnya digugat oleh sebuah PT di daerah Sentul yang mengklaim memiliki lahan di bawah rumah yang dibangun oleh Rocky. Kacung cendana itu bungkam, tidak berani berbicara apapun. Sebagai sahabat dari Cendana dan Cikeas, Rocky Gerung ini sebenarnya bisa mengkritik Jokowi. Seharusnya dia dengan sembarangan dan sembrono bisa berbicara bebas dan memaki-maki Jokowi, meski dasar pemikirannya pun cetek dan tergapai seujung kuku saja. Namun kenapa Rocky tidak bersuara? Karena dia mungkin sadar bahwa memang sumber dananya sedang dihabiskan satu persatu. Ratusan personel polisi dan TNI pun berjaga-jaga. Apakah akan ada demo besar membela Cendana? Pasti tidak. Tapi kenapa harus ada 426 personel itu? Apakah Cendana masih ada tenaga untuk mengerahkan pasukan-pasukan nasi bungkus? Saya yakin pasti ada. Tapi apakah Cendana akan mengeluarkan itu dalam waktu-waktu tidak krusial seperti ini? Ya, saya tidak yakin. Tapi kenapa harus ada ratusan tentara dan polisi berjaga-jaga? Show of power. Mungkin inilah yang sedang diterapkan oleh negara. Pemerintah tidak boleh kalah dengan para mafia-mafia yang ada. Mentang-mentang anak presiden memang bisa lepas dari jerat hukum dan utang? Ya tidak. Meskipun anak Soeharto, memangnya kenapa? Joko Widodo tetap tegak lurus menjalankan tugas dan amanat rakyat, bahwa negara ini adalah negara yang harus tunduk dengan supremasi hukum. Negara yang mengedepankan hukum menjadi sebuah negara yang menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Joko Widodo menjalankan hal ini, kacung-kacung cendana saat ini bungkam, tidak berani berbicara. Mereka sudah tumpul, karena rakyat ada bersama Jokowi. Jokowi bersama rakyat, rakyat bersama Jokowi. Jokowi adalah rakyat, dan inilah tenaga dalam yang dimiliki. Sebagai loyalis Cendana seharusnya Rocky Gerung dan Gatot menjalankan kritikan gregetnya. Namun, kenapa tidak? Saya yakin karena memang mereka sudah tidak memiliki keberanian. Nyalinya sudah ciut, Gatot juga sudah gagal total membawa isu-isu PKI. Seharusnya Gatot bilang dong, Soeharto sudah berjasa menumpas PKI, kenapa sekarang tanahnya direbut? Padahal gampang betul mengatakan hal tersebut di depan media. Tapi lagi-lagi, kenapa para kacung cendana diam? Selain ciut nyali, ketakutan, dan sudah tumpul karena uzur alias tidak produktif, ada satu faktor lain yang membuat mereka diam. Kita melihat di DKI Jakarta, kekuatan besar yang mengrongrong DKI Jakarta sudah mulai dirontokkan perlahan-lahan oleh KPK. Sekarang KPK sudah mulai bergerak tanpa ada intervensi dari kadal gurun yang saat itu menutup-nutupi borok di DKI Jakarta. Sekarang mereka sudah jualan nasi goreng, nasi padang, dan sebagian jualan tetes obat mungkin. Keran-keran besar korupsi dan potongan kue nikmat sudah mulai ditutup jalurnya. Jalur distribusi kue tersebut dihambat oleh era Jokowi yang sering disebut rezim sengkarut oleh mereka. Dulu TNI dan Polri terpecah saat kerusuhan Mei 1998 di era Soeharto dan si Prabowo kabur. Sekarang Jokowi mempersatukan TNI dan Polri bersinergi menjadi satu. Menhan pun gak bisa bikin ginian. Sekarang sudah tahu kan apa yang menjadi nyali Jokowi? Jokowi gak ada takutnya, menteri-menterinya pun disikat kok. Lihat saja itu mantan menteri macam Rizal Ramli, Anies Baswedan, Sudirman Said, dan yang saat ini akan direshuffle, seitulah Jokowi tahu betul nyali nenek moyangnya. Begitulah nyali-nyali. Barisan sakit hati tiara, pemerintah UEA bangun masjid diberi nama Joko Widodo, ditulis oleh Syardi dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalian pasti sudah tahu berita di mana di Abu Dhabi UEA terdapat satu nama jalan yang diberi nama Joko Widodo Street atau Jalan Joko Widodo. Pemberian nama jalan tersebut adalah inisiatif langsung dari putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Sebelumnya nama jalan ini adalah Al-Ma'arij Street yang menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tum Al-Kubra. Jalan Presiden Joko Widodo telah diresmikan pada 19 Oktober 2020 lalu yang terletak di area kedutaan. Kawasan tersebut ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik seperti Kedubes Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, dan sebagainya. Sebagai balasannya, pemerintah Indonesia mengganti nama Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek menjadi Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed atau MBZ. Penggantian nama tersebut diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 12 April 2021 lalu. Saling memberi nama jalan kedua pemimpin tersebut adalah bukti hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang sangat harmonis dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya itu saja, beberapa bulan lalu MBZ juga akan membangun masjid replika Syekh Zayed Grand Mosque di Solo, Jawa Tengah. Masjid ini adalah pemberian darinya langsung dan mirip dengan masjid yang ada di Abu Dhabi. Dan yang terbaru adalah ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Abu Dhabi usai pertemuan di Glasgow, dia menyempatkan diri meninjau langsung jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi. Kita harus bangga dan berterima kasih kepada Muhammad bin Zayed karena itu pengakuan, penghargaan yang tinggi kepada Indonesia. Sebab tidak banyak nama-nama jalan di sini, nama orang asing seperti ada Raja Saudi, ada Perancis. 2-3 saja, yang lain tidak ada, jadi kita harus bangga hal itu, kata Dubes RI untuk UEA Husin Bagis. Yang terbaru adalah akan ada masjid yang juga diberi nama Joko Widodo di Abu Dhabi. Letak masjid ada di Jalan Presiden Joko Widodo. Awalnya itu adalah masjid kecil yang kemudian dibongkar lalu dibuat bangunan Masjid Presiden Joko Widodo. Dalam rencana awalnya, masjid tersebut akan dibangun dengan kapasitas 1.000 sampai 1.200 orang jemaah. Tapi diubah lagi oleh Syekh Muhammad bin Zayed menjadi sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Jadi lebih besar lagi masjidnya dan mewah, kata Husin. Kalian mungkin juga tahu soal Blue Mosque atau Masjid Biru di Rusia yang juga dikenal dengan nama Masjid Soekarno oleh rakyat Indonesia. Di era Soekarno, hubungan Indonesia dan Rusia sangat dekat. Ketika Bung Karno sedang berada di kota itu, dia melihat dua menara dengan kubah berwarna biru dan simbol bulan sabit. Bangunan tersebut secara fisik adalah masjid, tapi difungsikan sebagai gudang tidak terurus. Bung Karno lalu ke Moskow dan bertemu dengan Khrushchev. Kepada pemimpin Soviet itu, Bung Karno menyatakan tidak senang saat melihat masjid yang tidak terurus. Akhirnya, dia meminta agar pemerintah Soviet menyerahkan kembali masjid itu ke umat Islam di sana. 10 hari setelah kunjungan Soekarno, bangunan itu difungsikan kembali menjadi masjid. Disebut Masjid Biru karena memiliki kubah biru. Tapi Masjid Joko Widodo adalah bangunan khusus yang dibangun ulang dan diberi namanya. Jadi bisa dikatakan Jokowi adalah pemimpin Indonesia pertama yang diabadikan namanya ke sebuah masjid. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi Jokowi dan Indonesia. Tidak mudah bagi seorang tokoh agar namanya menjadi sebuah nama bangunan, jalan atau infrastruktur. Butuh kedekatan khusus dan peran yang penting agar hal tersebut bisa terwujud. Ini adalah bukti kalau Jokowi adalah pemimpin yang disegani dan dihormati dunia. Ini terlihat saat Jokowi hadir di acara KTT G20. Jokowi seolah berhasil membuat Indonesia disegani dan dihormati dunia. Dan sayangnya, di dalam negeri kita sendiri, para sampah demokrasi bertopeng kadrun dan barisan sakit hati malah meledek dan mendesaknya mundur dalam beberapa kesempatan. Gila kuadrat sih mereka ini, otaknya mungkin sudah korslet. Mereka adalah kelompok hina yang menggadaikan nalarnya karena sakit hati politik. Hanya orang waras yang paham mengapa Jokowi sangat dihormati oleh negara lain. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.